Baik, untuk mengetahui kondisi terkini di Pengadilan Negeri Selatan, Jakarta Selatan, kita telah terhubung dengan Prita Kusuma. Prita. Ya, Niko, sidang lanjutan kasus dugaan penyebaran berita bohong dengan terdakwa Ratna Sarumpait sudah dimulai sekitar pukul 9.45 waktu Indonesia Barat tadi dengan menghadirkan 4 orang saksi. Saat ini yang menjadi saksi pertama yakni Amin Rais selaku Dewan Pembina Badan Pemenangan Nasional Prabowo dan juga Sandiaga Uno. Kemudian ada juga 3 orang saksi lainnya yakni Yudi Adrian, kemudian Eman Suherman dan juga Andika Dwi yang masing-masingnya merupakan anggota Polri yang disinyalir sebagai petugas keamanan pada saat terjadi demo terkait penyebaran hoax. Nah, saat ini di dalam ruang sidang sedang berlangsung keterangan saksi dari saksi pertama yakni Amin Rais. Amin Rais juga menjadi satu-satunya saksi dari keempat saksi yang dihadirkan hari ini yang mengaku mengenal Ratna Sarumpait dan sudah sejak lama kenal dengan Ratna Sarumpait. Nah, seperti apa suasana ruang sidang berikut kita lihat suasana ruang sidang di dalam. Itu dianiaya gitu, sesuai dengan kita detik itu ya. Nah, kemudian saya diberitahu bahwa Pak Prabowo sudah mengetahui dan akan menjenguk Ratna Sarumpait jam 14.30 di Nusantara Polo Club. Nah, kemudian saya berangkat sendiri dengan asisten lewat jalan-jalan kampung itu supaya lebih cepat, kemudian tiba di Nusantara Polo Club kira-kira jam 15 menjelang asar. Nah, kemudian disitulah saya bertemu dengan Ratna Sarumpait yang datang lebih dahulu. Emang itu yang keadaannya memang seperti tertekan. Kemudian mengatakan untuk bicara itu tidak bisa lancar karena ada gangguan di rahang. Saya mengatakan, Mbak sudah, gak usah bicara, tenang aja. Kemudian setelah itu Pak Prabowo datang, ya, sesuai dengan yang saya sampaikan waktu di BAP itu, saya kira sesuai seingat saya. Ya. Kemudian juga lantas ditanya apa yang telah menimpa Bu Ratna Sarumpait. Nah, Mbak Ratna mengatakan ada penganiayaan di Bandung menjelang beberapa ratus meter dari airport Bandung. Ya. Nah, karena itu, ya, maka hari itu juga, ya, jadi kita sedikit kaget, loh, lantas membuat press conference, ya, di Kertanegara. Keempat, ya. Saya mendampingi semua, saya kira ada 5-7 orang yang mendampingi Pak Prabowo tentang imbauan, ya, agar kasus yang menimpa Ratna Sarumpait itu mendapatkan penanganan yang adil sesuai dengan proses hukum yang berlaku. Ya. Nah, hanya itu, ya. Tapi kemudian malam harinya saya buka lagi detik.com itu. Ternyata ada keterangan dari kepolisian yang sangat meyakinkan bahwa Mbak Sarumpait itu pergi ke klinik perawatan wajah, seperti kira-kira saya tidak lupa namanya. Ya. Nah, kemudian waktu itu pagi-pagi mendengar membahas seperti itu, saya langsung pergi ke Hambalang. Saya Pak Prabowo, ternyata Mbak Sarumpait menurut kepolisian buktinya cukup telak, itu tidak dianiaya, tapi pergi ke klinik kesehatan kecantikan itu. Nah, kemudian kemudian pagi hari itu, yaitu saya ke tempat Pak Prabowo. Kemudian sekarang gimana Mbak Sarumpait di rumahnya? Nah, kemudian waktu itu saya minta Anda pergi ke sana, ya, menjenguk dalam keadaan seperti apa Bu Ratna Sarumpait itu. Dan juga ada satu orang lagi namanya Nani
Nah ini Jiang, ya, itu juga ke sana berdua. Saya kerja di sana lebih tahu mungkin nanti Mbak Sarumpait itu. Tapi yang jelas beliau waktu itu mengatakan setelah minta maaf. Ya. Jadi raison d'être kejadian ini yang cepat sekali ini memang saya lantas memahaminya sulit. Ya, what's really going on? Sebenarnya bagaimana yang terjadi? Ya. Nah kemudian setelah itu memang kami mendoakan supaya ya, malah bilang Pak Amin, Bu Ratna sudah ada di dalam, kalau mau masuk saya masuk. Waktu bertemu dengan terdakwa, itu dia yang bercerita kalau dia dianiaya atau dipukuli di Bandung ya, atau saksi yang bertanya? Saya bertanya, gimana Mbak ceritanya? Ini saya harus mau padanya. Bu Ratna memegang ini membacanya, Pak Amin saya agak sakit kalau bicara. Oh, agak sakit. Nah, kemudian nanti yang ini mengatakan, ya ini sakit lagi, ya Pak Amin, itu 2 atau 3 giginya rampal, pokoknya sampai tangga. Sudah Mbak, jangan, sudahlah pokoknya kita tahu apa kejadian itu seperti di detekkom itu, dan Anda sudah saya lihat memang sedang sakit, kita jangan banyak bicara. Kemudian saya sholat asar, kemudian masuk lagi, kemudian Bapak Prabowo datang. Selain dari itu, apa yang saksi sarankan ke beliau? Ada yang disarankan misalnya melapor ke polisi atau apa upaya-upaya dia? Saya malah yang pertama, Pak Prabowo ini harus diangkat ke permukaan. Ini penganiayaan menimpa tim pemenangan Pilpres itu gitu. Ya Pak Amin tentu gitu. Nah kemudian memang kalau ditanya, Mbak sudah lapor ke polisi belum? Gitu. Belum. Nah, kalau tidak salah ada siapa lagi sebaiknya memang lapor. Kalau gitu sebaiknya memang lapor. Gitu. Di sini memang saya kira waktu itu saya tidak lekas lapor begitu. Ya, karena saya melihat keadaan seperti itu. Gitu. Justru saya malah akan mengangkat keadaan ini supaya ketahui ada penganiayaan, supaya ada proses hukum yang adil, transparan. Jadi apa jawaban terdakwa waktu itu? Kalau tidak salah, iya Pak. Gitu. Iya Pak, katanya. Terus tadi juga ke Kertanegara ya, apa? Ya, itu Kertanegara. Itu kalau di Polo itu jamnya sekitar jam berapa itu? Gimana Pak? Di Polo itu ya. Sekitar jam berapa saksi di sana? Sekitar Asar. Terus ke Kertanegara? Kertanegara ya itu menjelang maghrib pulang. Menjelang maghrib. Ya. Dari Pak Prabowo juga mengadakan jumpa pers kembali. Saksi tahu tidak? Iya, saya katakan tadi. Begitu pagi. Setelah diakui bahwa itu tidak benar. Iya. Ada jumpa pers lagi tidak? Jadi pagi Mbak Ratna mengatakan minta maaf tidak benar, maka sore harinya Langsung Pak Prabowo minta maaf kepada publik ya, kepada publik. Ya. Waktu itu saksi juga hadir. Saksi. Waktu jumpa pers Pak Rizon. Oh, saksi, ada. Waktu yang jumpa pers kedua. Ada gambarnya, ada Bu. Gambarnya. Juga ya, ada. hadir ya? Ada. Juga hadir. Berarti tadi dikatakan, apakah pada waktu jumpa pers permohonan bahwa ini tidak benar, orang-orang yang datang di jumpa pers pertama juga menghadiri juga di jumpa pers yang saya kira sebagian besar sama ya. Termasuk Pak Fadlijon juga, Pak Joko Santoso dan lain-lain gitu ya. Malah gini Bu, yang mulia jadi Ya. waktu itu teman-teman mengatakan, aduh ini sebuah solusi yang cepat, Ya. dia akan berdele-dele karena yang bersangkutan bahkan mengatakan dia saya salah gitu. Andai kata masih
beliau masih meliuk-liuk kan jadi panjang ya. Jadi kita merasa relief, merasa lega karena yang bersangkutan sudah mengakui ya salah, minta maaf, that's it. Ya. Jadi responnya juga Pak Prabowo cepat juga ya. Iya. Pak Prabowo cepat juga responnya, begitu ada pernyataan tidak betul juga langsung jumpa pers juga. Iya. Waktu hari itu juga. Iya. Silakan penuntut umum dilanjut. Baik, terima kasih yang mulia. Masih saudara saksi. Jadi saudara mengatakan bahwa pada tanggal 2 saudara membuka Detikcom dan YouTube. Sebelum saudara membuka Detikcom dan YouTube tadi, apakah sebelumnya saudara mendengar ada berita tentang penganiayaan itu sehingga saudara merasa perlu untuk membuka Detikcom tadi? Tidak sama sekali. Jadi memang hiburan saya di rumah itu menjelajahi YouTube itu, Pak. Google ya. Ya, kebetulan sekali ya. Baik. Ketika saudara membuka tadi Detikcom maupun YouTube, apakah di sana saudara mendapatkan salah satu gambar dari terdakwa dengan wajah yang luka-luka? Penyebaran berita bohong dengan terdakwa Ratna Sarumpait langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hingga saat ini sudah sekitar 45 menit lebih kita mendengarkan keterangan saksi pertama, yakni Amin Rais selaku Dewan Pembina Badan Pemenangan Nasional. Tadi sudah menyampaikan beberapa keterangannya. Yang kami highlight poinnya adalah salah satu pertanyaan dari Jaksa Penuntut Umum, yakni dari mana pertama kali Amin Rais ini tahu terkait dengan kejadian yang menimpa Ratna Sarumpait. Tadi diakui Amin Rais pertama kali tahunya lewat salah satu portal berita online, membaca di situ ada berita tentang dugaan penganiayaan Ratna Sarumpait begitu ya. Kemudian Amin Rais mencoba menghubungi atau mengkontak Ratna Sarumpait, namun memang karena pada saat kejadian itu Amin Rais mengaku tidak punya HP, tidak mampu berkomunikasi lewat HP begitu ya, sehingga komunikasi yang terjalin antara keduanya ini tidak terlalu banyak. Amin Rais juga sempat mengatakan bahwa sempat menjenguk Ratna, melihat kondisinya, namun memang karena pada saat itu mukanya lebam-lebam, tidak banyak komunikasi yang terjadi antara keduanya, minim begitu ya. Namun Amin Rais mengaku melihat atau membaca semuanya ini hanya dari internet begitu, dari YouTube, kemudian dari portal berita online. Tadi juga yang menarik adalah pada saat Jaksa Penuntut Umum bertanya mengapa dengan informasi yang minim ini kemudian terjadi konferensi pers terkait dengan dugaan kasus yang menimpa Ratna Sarumpait. Dijawab oleh Amin Rais adalah tadi hanyalah karena naluri alam. Artinya jika dia membayangkan sebagai seorang ketua partai politik, kemudian masih dalam kontestasi pilpres, tahu bahwa tim sesnya mengalami dugaan penganiayaan, maka konversi itu adalah naluri yang alamiah saja. Nah, seperti apa kelanjutan dari keterangan saksi Amin Rais? Kita sekarang langsung menuju ke dalam ruang sidang untuk mendengarkan keterangan dari Amin Rais. Ada biasanya kayak gitu pembicaraan mengira-ngira siapa gitu, menuju ke arah siapa gitu. Saya tidak ada, Pak, sama sekali. Ya, tidak ada sama sekali. Jadi gini, Pak, yang mulia, jadi ini kan cepat sekali, kurang dari 20 jam, ya. Jadi Pak Prabowo tanggal 2 sore atau 2 malam menyampaikan press conference ya bahwa ada salah seorang tim pemenangannya itu Ratna Sarumpait dianiaya sehingga minta proses pengadilan hukum yang seterang-terangnya supaya pelakunya ditangkap. Kita udah lega karena sudah menyampaikan itu. Ya. Namun setelah midnight itu Detik.com itu menyampaikan keterangan dari kepolisian bahwa Ratna Sarumpait bukan dianiaya, wajah yang sedang sedot lemak itu memang bukan karena penganiayaan. Dan ini kami punya bukti-buktinya. Nah, kemudian kita jadi loh kalau begitu ini terjadi kami tertipu gitu ya. Nah, tapi paginya itu inilah yang kami merasa lega. Bu Ratna Sarumpait itu saya maaf, memang saya salah, saya tidak dianiaya, begitu. Nah, setelah itu Pak, kemudian malam harinya Pak Prabowo menyampaikan permintaan maaf ya, yang bersangkutan sudah
mengaku gitu, sehingga ya sebaiknya diproses hukum secara apa adanya seadil-adilnya. Ya. Baik, saya ingin bertanya, ketika ini sebelum ada konferensi pers yang pertama maksudnya dari Pak Prabowo, ketika itu apakah sebelumnya didiskusikan dulu dan diputuskan akan dilaksanakan konferensi pers, apa sebelumnya didiskusikan dengan terdakwa juga? Tidak, sama sekali enggak. Yang jelas waktu itu Mbak Ratna, salah seorang, kami tentu akan membela hak-hak Anda. Anda sudah teraniaya, tentu kami tidak bisa diam. Makanya kemudian malamnya itu meminta supaya aparat pengadilan, kepolisian dan lain itu bisa menangkap pelakunya itu. Ya. Tapi paginya ini yang kemudian kita merasa lega sekali karena Bu Ratna udah minta maaf. Gitu. Pertanyaan saya sebetulnya atas alasan apa atau apa urgensinya sehingga merasa perlu untuk dilaksanakan konferensi pers. Kenapa misalnya tidak disarankan langsung saja lapor ke polisi atau dan sebagainya? Kenapa harus ada konferensi pers? Jadi itu saya kira reaksi alami. Ya. Kalau saya seorang ketua partai atau saya ketua umum Muhammadiyah, misalnya ada anak buah saya yang kena musibah, ya, dianiaya misalnya, saya kira, ya, saya segera minta ditegakkan keadilan. Ya. Jadi waktu itu suasana spiritual, suasana persaudaraan bahwa satu dari tim pemenang kita itu mendapat musibah penganiayaan, makanya harus kita bela, gitu Pak. Ya. Jadi artinya yang dimaksud harus kita bela karena dalam konteks ini saudara terdakwa adalah bagian dari tim pemenangan tadi. Iya, betul. Ternyata karena sebagai anggota tim pemenangan selanjutnya merasa perlu untuk dilakukan pembelaan. Iya. Ya. Baik. Dan setelah tadi pagi, tanggal 3 paginya setelah saudara mendengar penjelasan berikutnya tentang dari kepolisian tadi, saudara menjelaskan tadi ada Ustaz Sambo dan Nani untuk menemui terdakwa. Iya. Apa yang perlu disampaikan kepada terdakwa yang Ya, kita setelah membaca detekom dari berita kepolisian itu, saya masa sampai pergi ke tempatnya rumahnya Bu Ratna Sarumpait, bagaimana keadaannya, bagaimana ya suasananya dan lain-lain. Jadi supaya tidak sendirian gitu maksud saya. Kemudian saudara tahu bahwa selanjutnya saudara terdakwa melaksanakan konferensi pers. Tadi juga ditanya oleh Mas Hakim apakah terdakwa Itu posisi di mana? Di rumah. Di rumah di Ya. Jogja apa? Rumah Jakarta sini. Oh, di Ya. rumah di Jakarta sini. Itu Detikcom. Terus tadi Facebook ya? YouTube ya? Ya, kemudian itu juga sama. Ya, ceritanya ada gambarnya. Ada gambarnya bahwa dia dianiaya. Iya. Iya. Ya. Kan tadi pergi bertemu dengan dia di mana? Di Polo Club. Oh, di Polo. Ya. Waktu itu yang saksi lihat ya wajahnya ya. Kan bertemu langsung sama dia, dengan dia. Beliau memakai pakai tutup, pakai masker. Ya Masker atau jilbabnya di. Oh, jilbabnya di. Ya. Depan. Foto yang dilihat di YouTube ya dengan wajahnya ketika bertemu itu sama atau gimana? Ya tidak tertutup, wajahnya saya nggak bisa membandingkan. Tertutup, cuma. Jadi nggak minta dibuka juga? Enggak. Saya bukan dokter, Pak.
Waktu ketemu di Polo itu selain saksi siapa aja lagi? Bagaimana Pak? Selain dari saksi di Polo itu siapa aja lagi yang ada? Waktu itu ada beberapa orang. Ya. Seingat saya antara lain Pak Said Iqbal. Said Iqbal, Tokoh buruh itu. Ya. ya Said Iqbal, Ya, kemudian ada tadi Nani yang Nani tadi. Sudaryati, Nani ya. Kemudian Said Iqbal ada di luar. Ya. Kalau bilang Pak Amin, Bu Ratna sudah ada di dalam. Kalau mau masuk, terus saya masuk. Waktu bertemu dengan terdakwa itu dia yang bercerita kalau dia dianiaya atau dipukuli di Bandung ya, atau saksi yang bertanya? Saya bertanya, gimana Mbak ceritanya? Ini saya harus ngomong padanya. Bu Ratna memegang ini membacanya. Pak Amin saya agak sakit kalau bicara. Oh, agak sakit. Nah, Kalau kemudian bicara. Nani yang ini mengatakan, ya ini saya quote lagi, ya Pak Amin, itu 2 atau 3 giginya rampal, pokoknya sampai tangga. Sudah Mbak, jangan, sudah pokoknya kita tahu apa kejadian itu seperti di Detikcom itu, dan Anda sudah, saya lihat memang sedang sakit, kita jangan banyak bicara. Kemudian saya sholat asar, kemudian masuk lagi, kemudian Bapak Prabowo datang. Selain dari itu, apa yang saksi sarankan ke beliau? Ada yang disarankan misalnya melapor ke polisi atau apa upaya-upaya dia? Saya malah yang pertama, Pak Prabowo ini harus diangkat ke permukaan. Ini penganiayaan menimpa tim pemenangan Pilpres itu gitu. Ya Pak Amin tentu gitu. Nah kemudian memang waktu ditanya, Mbak sudah lapor ke polisi belum? Gitu. Belum. Nah, kalau tidak salah ada siapa lagi sebaiknya memang lapor. Kalau gitu sebaiknya memang lapor. Gitu. Di sini memang saya kira waktu itu saya tidak lekas lapor begitu. Ya karena saya melihat keadaan seperti itu. Gitu. Justru saya malah akan mengangkat keadaan ini supaya ketahui ada penganiayaan, supaya ada proses hukum yang adil, transparan. Jadi Apa jawaban terdakwa waktu itu? kalau tidak salah, iya Pak. Gitu. Iya Pak, katanya. Terus tadi juga ke Kertanegara ya, apa? Ya, itu kan negara. Itu kalau di Polo itu jamnya sekitar jam berapa itu? Gimana Pak? Di Polo itu Ya. sekitar jam berapa saksi ke sana? Sekitar asar. Asar. Terus ke Kertanegara? Negara ya itu menjelang maghrib pulang. Menjelang maghrib. Ya. Saya nggak tahu kemudian Mbak Ratna kemana. Kan tadi di Kertanegara ada konferensi pers kalau saya tidak salah nyimak tadi ya. Ya. Itu malam itu juga. Malam itu juga. Itu konferensi pers itu atas inisiatif siapa? Inisiatif ya teman-teman. Jadi logikanya Pak Hakim yang mulia, jadi ini ada anak buah kita teraniaya, gitu, sehingga wajib bagi pemimpinnya untuk melindungi. Gitu. Kita nggak tahu bahwa itu tidak seperti itu, ya mana kita tahu Pak. Ya. Ya artinya kan gini, ketika itu kan inilah yang ada kan gitu, ya pada malam Ya itu, kita percaya sepenuhnya waktu itu. ya, enggak, makanya saya masuk yang saya ini, kan ada konferensi pers, ya kan, yang saya mau tahu apa atas keinginan siapa konferensi pers itu atau memang semua teman-teman udah ini kita harus laksanakan Ya, konferensi. maaf Pak. Untuk melindungi orang teraniaya. Itu Pak poinnya, jadi moral point, atau jadi titik mulanya. Terus itu tanggal 2 ya. Tanggal tahunya kalau itu ini kapan? Kalau itu tidak benar. Tanggal 3 pagi.
Tanggal 2 malam itu kita sudah membaca ternyata ada keterangan dari kepolisian bahwa ada kwitansi, ada dokter, ada segala macam bukti yang telak bahwa Mbak Sarumpait itu sesungguhnya operasi sedot lemak apa, saya nggak lupa apa. Ya. Semacam itulah. Malam itu juga. Malam itu juga Pak, bisa dilihat di jejak Tapi setelah konferensi pers. Iya, setelah konferensi pers. Setelah konferensi pers. Yang bersangkutan ada langsung memberitahu ke saksi? Bagaimana? Yang bersangkutan apakah ada memberitahu langsung ke saksi? Kepada terdakwa ini, ya, secara langsung ada nak memberitahu ke saksi? Sama sekali enggak. Sama sekali. Kan tadi kan kalau dia ini kan di samping dibaca di media juga ketemu langsung diberitahu kan. Nah kalau dia itu ternyata tidak benar seperti itu, tidak ada hubungan lagi. Jadi kita tahunya dari keterangan polisi itu Pak. Dari itu aja ya. Kemudian paginya Mbak Ratna itu minta maaf. Oh paginya ada. Iya paginya itu. Pagi. Dalam koran apa Telekom juga ada. Kita tahu dari sana. Enggak, yang saya mau tanya, yang mau tahu, yang bersangkutan apakah ada menghubungi langsung Sama sekali enggak ada. silakan dulu. Saksi ya. Jadi pada tanggal 2 Oktober asal tadi ya disebutkannya, awalnya intinya apa yang kan ada konferensi pers tanggal 2 Oktober sore itu pada saat malam bertemu dengan terdakwa ya. Waktu itu ada konferensi pers, intinya mengenai apa ya, yang dirilis di konferensi pers itu? Intinya Pak Prabowo sebagai pemimpin ya, orang nomor 1 di koalisi Adil Makmur itu merasa ada kewajiban moral ya, setelah mendengar laporan dan melihat langsung Bu Ratna di Polo itu untuk memberikan kepada khalayak bahwa telah terjadi tadi penganiayaan. Jadi menurut saya ini sesuatu yang sudah otomatis lah bagi seorang pemimpin. Ya. Memang crucial poinnya itu setelah menjelang subuh itu kita kaget karena tadi ada keterangan kepolisian yang Ya, setelah meyakinkan. hampir lebih dari 1 jam kita mendengarkan keterangan saksi Amin Rais terkait dalam sidang lanjutan dugaan kasus penyebaran berita bohong dengan terdakwa Ratna Sarumpait. Yang bisa kita merangkum begitu ya dari keterangan Amin Rais adalah tadi juga jaksa penuntut umum sempat memutar rekaman konferensi pers yang dilakukan oleh pihak Prabowo. Kemudian setelah diputarkan, jaksa penuntut umum menanyakan langsung ke Amin Rais bahwa bagaimana sampai konferensi pers itu terjadi, mengapa bisa terjadi padahal komunikasi yang dijalin antara pihak Amin Rais pada saat itu dengan Ratna Sarumpait tidak terlalu intens begitu ya. Amin mengatakan memang pada saat itu konferensi pers terjadi karena naluri begitu melihat bahwa ada sebuah pelanggaran HAM yang dilakukan kepada seorang warga negara, terlebih saat itu Amin Rais mengenal Ratna Sarumpait ini sebagai aktivis gitu. Kemudian setelah memang konferensi pers itu terjadi, Amin Rais mengatakan bahwa mendapat kabar bahwa dugaan penganiayaan itu adalah berita bohong. Ini Amin Rais tahunya dari supir pribadinya karena selama sidang berlangsung Amin mengatakan bahwa selama ini dia tidak punya HP untuk berkomunikasi intens dengan Ratna sehingga mengetahui kabarnya dari supirnya. Nah, Amin juga hanya membaca-baca berita dari portal berita online, kemudian dari YouTube. Setelahnya ketika mendengar permintaan maaf Ratna Sarumpait kepada pihak Prabowo begitu ya, memang Amin Rais mengaku sudah tidak menjalin komunikasi intens lagi, baru sampai sekarang lagi lah akhirnya Amin Rais bertemu dengan Ratna Sarumpait. Juga tadi jaksa penuntut umum menanyakan mengapa konferensi pers itu terjadi padahal Ratna Sarumpait belum diminta untuk melakukan visum. Nah, yang dikatakan oleh Amin Rais adalah pada saat itu dia merasa gusar saja dan mendapat juga keterangan hanya dari Fadlizon. Jadi memang semua ini terjadi
tanpa adanya komunikasi intens antara pihak dari Amin Rais juga pihak kubu Prabowo dengan terdakwa Ratna Sarumpait. Sementara itu yang bisa kita sampaikan, kembali ke studio Vaniko.